Kali ini saya melanjutkan kembali penjelajahan saya dari rumah ke stasiun Raja Mandala. Karena saya menggunakan motor, perjalanan dari kota Purwakarta menuju stasiun Raja Mandala hanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam 45 menit melalui jalur Purwakarta, Pleret, Cipeuneuh, lalu Raja Mandala. Di sini saya melalui objek vital nasional Kereta Cirata yang membelah Kabupaten Purwakarta dan Bandung Barat. Dan saat ini saya berada di perkebunan karet Jalan Raya Cipeuneuh, Raja Mandala. Rambu perlintasan, tanda bahwa beberapa puluh meter lagi akan ada perlintasan kereta api. PJL Stasiun Raja Mandala berada di sebelah barat stasiun Raja Mandala membelah jalan alternatif dari jalannya Padalarang Cianjur yang menghubungkan Cipeuneuh ke Purwakarta ataupun Bandung melalui Pleret atau Jalan Raya Cikampek Padalarang. Stasiun Raja Mandala disingkat RM merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Meskipun diberi nama Raja Mandala, secara administratif stasiun ini tidak terletak di Desa Raja Mandala Kulon, tetapi terletak di sebelah barat laut desa tersebut. Stasiun Raja Mandala terletak di ketinggian 319 meter. Termasuk dalam daerah operasi 2 Bandung, serta merupakan stasiun yang letaknya paling barat di Kabupaten Bandung Barat. Stasiun Raja Mandala dahulu menjadi tempat paling ramai di Desa Raja Mandala. Pasalnya, halte kecil ini menjadi tumpuan warga sekitar untuk transportasi kereta api. Mengingat Jalan Raya Cianjur Padalarang terlalu jauh untuk ditempuh dari desa ini, oleh karena itu, Stasiun Raja Mandala menjadi halte dengan omset tertinggi dan jumlah penumpang terbanyak di jalur Cianjur Padalarang. Dari tahun 1874 hingga 2018, sebenarnya Raja Mandala adalah sebuah halte, bukan stasiun. Tapi tahun 2019 ini Raja Mandala bisa disebut stasiun. Kenapa? Karena sekarang Raja Mandala memiliki 2 jalur. Di Stasiun Raja Mandala baru proses perbaikan jalur, bangunan, dan emplasmen stasiun. Dan inilah tumpukan besi bekas, kemungkinan pengaman bantalan untuk rel lama karena rel stasiun ini dahulunya menggunakan bantalan besi dan ukuran rel yang lebih kecil dari ukuran rel baru yang akan dipasang untuk jalur Cianjur Padalarang. Di sini sudah tersedia tumpukan batu balas yang sudah siap ditebar di jalur 1 dan 2 Stasiun Raja Mandala. Dan inilah penampakan Stasiun Raja Mandala yang saat ini belum mendapatkan perubahan berarti.
Dan inilah penampakan stasiun dari jalur 1 arah barat stasiun Raja Mandala. Dan sebelah sini merupakan tempat pembelian tiket atau loket yang ada di stasiun Raja Mandala. Karena dari bagian depan sedang ada pemasangan tenda, maka saya tidak bisa mengambil gambar bagian depan karena terhalang. Dan inilah yang akan menjadi ruang tunggu penumpang di stasiun Raja Mandala. Di bagian depan stasiun Raja Mandala masih terdapat sebuah sinyal telegraf yang terpasang, dan jendela stasiun yang masih ciri khas ornamen pada zaman Belanda dan masih menggunakan kayu. Dan inilah penampakan fondasi emplasmen stasiun Raja Mandala yang terlihat dari jalur 1 dan 2. Perbaikan saluran air dan penurunan bantalan rel. Selepas PJL, jalur lurus yang jaraknya sekitar 1 km baru menemui sedikit belokan. Jika dilihat bantalan menuju arah timur sudah tersebar di sepanjang jalur menuju stasiun Cipatat. Dan inilah pemandangan yang ada antara jalur Raja Mandala ke Cipatat. Hingga pertengahan jalur antara petak Raja Mandala Cipatat baru tahap penebalan bantalan sementara untuk rel baru belum terlihat sepanjang jalur ini karena masih tahap perbaikan dan pelebaran jalur.
Di sini terlihat alat berat sedang merapikan tanah untuk saluran air sepanjang jalur Raja Mandala ke Cipatat. Di sini terlihat tumpukan beton untuk saluran air yang tersebar di sepanjang jalur. Sementara untuk sebelah utara, rel drainase air baru tahap penggalian dan sebelah selatan sudah terpasang fondasi beton menuju stasiun. Dan pemandangan ke arah barat berlanjut ke stasiun Raja Mandala dan menuju stasiun Cipeyem. Siang hari ini cukup terik karena saya mendokumentasikan di stasiun Raja Mandala pukul 11.27 WIB. Di sini saya putuskan untuk kembali ke stasiun Raja Mandala karena drone sudah di luar jangkauan remote-nya dan saya tidak mau ambil risiko kalau terbang terlalu jauh. Dan inilah penampakan stasiun Raja Mandala terbaru saat reaktivasi dengan penambahan satu jalur. Dan di sebelah sini adalah letak percabangan sebelah barat stasiun Raja Mandala. Dan menuju stasiun Cipeyem sudah tahap penebaran batu balas dan bantalan sudah tersebar di sepanjang jalur ke arah stasiun Cipeyem. Dan sebelum ke stasiun Cipeyem, saya akan mengunjungi perkembangan pemasangan rel di jembatan Lewjuri ke arah Raja Mandala. Dari informasi yang saya dapat dari pegawai yang berbagai pembangunan di stasiun Raja Mandala, bahwa pemasangan rel sedang menuju stasiun Raja Mandala dari jembatan Lewjuri yang melintasi Sungai Citarum. Inilah pemandangan di sekitar stasiun Raja Mandala, sawah dan gunung bersandingan. Karena indikator baterai sudah 20% lagi, maka saya putuskan untuk kembali ke stasiun Raja Mandala.
Dan inilah penampakan stasiun Raja Mandala saat ini, dan terlihat di samping timur stasiun truk sedang menurunkan muatan. Dan inilah tumpukan bantalan rel baru yang akan dipasang di jalur 1 dan 2 stasiun Raja Mandala. Tumpukan bantalan rel lama yang terbuat dari besi bukan beton. Sudah waktunya beristirahat dan digantikan bantalan baru dari beton. Dan terlihat lalu lalang truk yang membawa batu balas yang saya dapat katanya sedang ditebar 2 km dari stasiun Raja Mandala, yang akan saya review kelanjutannya sembari mengunjungi jembatan Lewijudik dan melihat sampai mana perkembangan pemasangan relnya, yang katanya di jembatan Lewijudik sudah terpasang rel menuju stasiun Raja Mandala. Cipatat kali itu mungkin dapat dulu. Saat pertama bertanya pada si bapak yang bekerja di stasiun Raja Mandala, saya tidak merekam, jadi untuk kelanjutan reaktivasi dari stasiun Cipatat menuju stasiun Padalarang akan dilanjutkan di tahap ketiga setelah reaktivasi jalur tahap 2 antara stasiun Ciranjang menuju stasiun Cipayung melalui stasiun Raja Mandala hingga Cipatat. Baru akan berlanjut reaktivasi ke stasiun Togakapu hingga percambangan di stasiun Padalarang. Hari eta Pak perkawis abdi pernah info cina saurna pada di sarkutin kecilannya atau ada ya jadi di Cipatat mah melalui tahu apa mau udah ini Medan emang Cilame itu ada gua gitu. Nah itu saat-saatnya buka ya ada gua Cilame karena saat-saat pasti kene mesti kira maka Cilame mah kan kaluhur. Kesimpulannya, jadi pastinya ke depan dari Cipatat ke Padalarang tidak akan melalui stasiun Togakapu dan akan dialihkan menuju jalur utama Padalarang Purwakarta melalui stasiun Cilame. Walau sekarang stasiun Togakapu sedang direnovasi, karena alasan Medan, jalur ke stasiun Togakapu tidak akan digunakan sebagai jalur utama kereta api Padalarang Cianjur. Kemungkinan tetap digunakan hanya saja untuk kereta dinas ataupun inspeksi dari PT KAI. Semoga saja stasiun Togakapu dan jalur dari stasiun Padalarang tidak ditutup dan tetap dirawat sebagai bukti sejarah.